Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak di dalam agama Islam, dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan bahas hak yang ke-21, yaitu hak-hak masjid. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid memiliki peran yang sangat penting sekali dalam agama Islam. Karena masjid adalah tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat menyebarkan ilmu, dakwah, ya, dan menyebarkan kebaikan. Oleh karenanya, dalam sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita tahu semuanya bagaimana Nabi SAW ketika awal datang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, saat beliau pertama kali datang di kota di kota Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Ya, yang pertama kali beliau lakukan adalah bangun masjid. Ya, Masjid Quba, kemudian setelah itu bangun Masjid Nabawi. Ya, karena masjid memiliki peran yang sangat penting. Ya, dia tempat untuk berkumpul kaum muslimin, ya, tempat untuk sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyirami iman, tempat untuk khutbah, ya, belajar ilmu agama, tempat untuk musyawarah, ya. Bahkan di dalam agama Islam dulu Rasulullah SAW, ya, masjid itu tempat untuk mengatur strategi perang, berkumpul, ya, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bermanfaat. Masjid adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi al-aswaq. Ya, kata Nabi SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah. Ya, karena masjid adalah tempat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejelek-jelek atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Ya, karena pasar biasanya tempat yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat para pemburu harta, ya, tempat di mana di sana banyak perbuatan-perbuatan penipuan, kezaliman, riba, dan lain sebagainya. Ya. Dan masjid, ma'asyiral muslimin, tempat untuk, ya, menyebarkan, ya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala berupa adzan, berupa salat 5 waktu, berupa khutbah Jumat, ya, hal-hal yang merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam. Ya, dengannya nama Allah Subhanahu wa taala disebut dengan tinggi, ya, dengan agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu
yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ditinggikan dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di petang hari. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah para lelaki sejati yang tidak melalaikan mereka perdagangan, bisnis, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari menunaikan zakat, dari mengerjakan salat, ya, karena mereka takut akan suatu hari di mana mata terbelalak, yaitu hari akhir. Jadi lelaki sejati adalah lelaki yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terlena dengan gemerlapnya dunia, ya. Mereka mungkin dagang, mereka juga bisnis, tapi kalau waktunya salat, mereka salat, ya. Waktunya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sadar bahwa dunia ini hanyalah fana dan hina, yang kekal dan abadi adalah, ya, akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi mereka, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keutamaannya. Sesungguhnya Allah SWT akan memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa takaran. Ya, saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin, inilah masjid di dalam agama Islam, yaitu tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala, makanya disyariatkan adzan, ya, agar nama Allah Subhanahu wa taala terangkat tinggi, melambung tinggi. Dan masjid adalah tempat, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kerasan, senang, happy kalau sudah berada di masjid, merasakan ketenangan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah setiap orang yang beriman. Dan dalam sebuah hadis juga, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mereka, masjid ini tempatnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya kalau kita cari teman-teman yang baik, cari di masjid. Ya. Tempatnya di masjid. Dan di masjidlah, ya, biasanya berkumpul orang-orang yang baik itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, jadikan masjid adalah tambatan hati kita, ya, yang bisa membahagiakan hati kita, menyejukkan suasana kehidupan kita. Kita akan merasakan ketenangan kalau kita memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu nggak sedih, orang itu tidak galau kalau dia masuk masjid. Tenang. Berbeda kalau masuki tempat-tempat yang lain yang biasanya tempat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya angker, ya, panik, takut. Ya, berbeda dengan seorang apabila dia masuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid juga adalah tempat siapapun yang bergantung hatinya di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat akan memberikan naungan di bawah arasy-Nya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang yang hatinya ya bertaut kepada masjid, bergantung kepada masjid. Ya. Maka kalau kita ingin untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, dan semua kita saya yakin pasti menginginkannya, mendambakannya. Karena pada hari itu terjadi kemacetan yang sangat besar. Pada hari itu manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan. Matahari didekatkan, ya, banyak yang bercucuran dengan keringat, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai kepalanya tenggelam, dan lain sebagainya sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak masjid yang hendaknya bagi kita untuk memperhatikannya, ada beberapa hak masjid. Yang pertama adalah bangun masjid. Ya, kita hendaknya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan membangunnya dan dengan menggunakan masjid tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan kepada kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Ini sering disandingkan karena iman kepada Allah menumbuhkan cinta dan harapan. Ya, sedangkan iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Walam yahsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kabar gembira bagi orang-orang yang takmir masjid, ya, menjadi pengurus masjid. Ya, hendaknya mereka ya bergembira, bersyukur ketika mereka menjadi pengurus takmir masjid, dan mari manfaatkan amanat sebagai takmir masjid ini betul-betul kita optimalkan agar kita menggapai ya keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kata Allah, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ya, mereka akan menjadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana memakmurkan masjid itu? Bentuknya bagaimana? Ya, memakmurkan masjid dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan bangun masjid. Ya, bangun masjid. Banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang membangun masjid, punya andil dalam pembangunan masjid. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, man bana masjidan ya yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid rumah Allah Subhanahu wa taala lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, barang siapa yang membangun masjid yabtaghi bihi wajha Allah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala.
sekecil apapun andil kita dalam pembangunan masjid, ya semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki andil dalam pembangunan masjid. Ya, mereka akan mendapatkan meraih keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, cara memakmurkan masjid adalah dengan kita gunakan untuk sholat. Ya, terutama sholat 5 waktu secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin." Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwa sholat hendaknya dilakukan secara berjamaah. Ya, terutama bagi kaum laki-laki. Nabi SAW juga memberi kabar gembira bagi orang-orang yang pergi ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, ya, man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun ya tuktabu lahu hasanah zahiban wa raji'an. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka setiap satu langkahnya menghapus dosa, dan setiap langkah yang lain meninggikan derajat kebaikannya, ya, baik saat dia berangkat maupun saat dia pulang. Ya, Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar, ya, bagi orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Makanya ma'asyiral muslimin, ayo kita semangat untuk sholat. Ya, jangan sampai kita bangun masjid, ya, masjidnya megah, masjidnya besar, ya, bahkan kita mungkin mencari donasi masjid ke sana kemari. Setelah masjid tersebut, ya, terbangun, ternyata sepi orang yang memakmurkannya dengan sholat. Ya, ini banyak fenomena seperti ini, fakta seperti ini, maka ini sungguh sangat disayangkan. Hal yang paling penting, ya, bukan cuma sekedar membangun masjidnya, ya, tetapi yang paling penting adalah kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Isbahul wudhu'i fil makarih wa i'malul aqdami ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah taghsilul khataya ghusla." Ya, menyempurnakan wudhu, ya, menyempurnakan wudhu, yakni wudhu dengan sempurna, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, demikian juga menunggu sholat, ini akan menghapus dosa-dosa hamba. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjidi aurah." Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di sore hari, a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada auraha. Maka Allah akan persiapkan tempat tinggal baginya di surga setiap kali dia berangkat dan setiap kali dia, ya, pulang. Ya, Nabi juga bersabda, "Basyiril masaina fi dzulam ilal masajid bin nurit tam, ya, yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, ya, terutama malam hari. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Ya, cahaya besok pada hari kiamat. Yang ketiga, di antara cara untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunakannya, ya, kita memakmurkannya dengan kajian-kajian. Ya, kajian-kajian untuk menimba ilmu syar'i, menimba ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya untuk membaca, mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka juga akan diliputi dengan kasih sayang ya, dan para malaikat akan mengelilingi mereka dan menyebut mereka ya di sisi para malaikatnya yang mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang pergi ke masjid kami ya untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu semuanya bahwa jihad pahalanya sangat besar. Nah, menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa jihad itu ada dua macam. Jihad dengan ilmu, ya, dengan hujjah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ini untuk melawan orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang munafik, orang-orang liberal, ya. Dan yang kedua adalah jihad melawan orang-orang kafir dengan pedang, dengan senjata, ya. Nah, jadi termasuk bagian dari memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah kita gunakan masjid itu untuk kajian-kajian. Ya, kajian-kajian, majelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah taman surga. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Ya, qala majalisu adzikr. Majelis-majelis zikir, halaqah-halaqah zikir. Ya, kita gunakan untuk misalkan pembelajaran Al-Qur'an, ya, TPA. Kita pakai untuk pengajian tafsir Al-Qur'an, hadis, akidah, fikih. Ya, ada jadwal kajian di masjidnya. Ya, semakin sering, semakin bagus. Ya, kajian-kajian tersebut untuk menambah iman. Ya, untuk menjadi ya charger keimanan bagi orang-orang yang menginginkan bertambahnya iman. Baik. Selanjutnya dan diantara hak masjid juga adalah membersihkan masjid dari noda-noda syirik, bid'ah, hurafat, dan ya urusan-urusan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah kalian berdoa, beribadah ya bersama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun, ya, kepada seorang pun, siapapun. Baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu wali, kuburan dan sebagainya. Makanya di dalam agama Islam tidak boleh ya seorang dikuburkan di masjid. Ya. Sekarang kita jumpai banyak masjid-masjid ya, kemudian depannya ada kuburan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang ditokohkan atau orang yang dulu bangun masjid dan sebagainya. Ya, ini adalah tidak diperkenankan karena ini sarana untuk berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka ya menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, bahkan ketika Rasulullah SAW di detik-detik kematiannya, ya, saat akan meninggal dunia, pernah Rasulullah pingsan, kemudian beliau membuka wajahnya,
lalu mengatakan, ulaika idza kana fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Apabila ada orang saleh, mereka bangun ya di atas kuburannya itu masjid. Summa sawwaru tilkas suwar. Lalu mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi inda wa yaumal qiyamah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh bangun ya atau menguburkan ya orang di masjid. Kalau ada yang mengatakan itu bukankah di Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi Abu Bakar dan sebagainya. Ini pengkhususan. Ya, ini pengkhususan karena para nabi itu ya dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Makanya Nabi SAW tidak dikubur kecuali di tempat beliau meninggal dunia, bukan dikubur di kuburan umum. Ya, demi menjaga Nabi Muhammad SAW agar tidak dijadikan sebagai tempat-tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jika di tempat umum justru nanti malah banyak orang-orang yang minta-minta kepada kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hendaknya bagi kita membersihkan ya masjid-masjid dari kebid'ahan-kebid'ahan, ritual-ritual yang tidak ada ajarannya. Ya, perayaan-perayaan, ritual-ritual, ya, bahkan terkadang mengganggu tetangganya, mengganggu kaum muslimin, ya, karena suara yang bising, ya, di malam hari. Nah, ini hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, yaitu perkara bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di neraka. Ya, maka hindarkan ya masjid-masjid kita dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ya, mari kita bangun masjid kita di atas landasan Islam dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pakai bendera ini, bendera itu. Ya, fanatik kepada golongan ini, golongan itu, tidak. Jadikan acuan ya visi misi masjid kita adalah ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya, sesuai aturan Islam. Demikian juga tidak boleh bagi ya seorang yang berada di masjid untuk mengumumkan ya barang yang hilang di masjid telah ditemukan, ya HP telah ditemukan, kunci di masjid misalkan, ya ini ya tidak diperbolehkan, atau mencari barang yang hilang di masjid, maka ini tidak diperkenankan. Rasulullah bersabda, "Man sami'a rajulan yanshuduha fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna lihada." Barang siapa yang mendengar ya seorang yang mencari barang hilang di masjid, ya, siapa yang menemukan kunciku yang hilang, siapa yang menemukan HP-ku misalkan, ya, kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar ada orang yang seperti itu, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Karena masjid tidak dibangun untuk ini. Ya, masjid bukan untuk dunia. Masjid itu untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana tidak boleh juga menjadikan masjid sebagai tempat jual beli. Ya, transaksi-transaksi jual beli, termasuk transaksi online di masjid, ya nggak boleh. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarata." Apabila kalian melihat ada orang yang jualan atau beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada ya perdaganganmu. Ya, kepada perdaganganmu. Demikian juga dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli di masjid. Jadi jangan jadikan masjid ini sebagai tempat jual beli, bisnis,
ya, karena masjid bukan untuk keperluan-keperluan dunia. Demikian juga ma'asyiral muslimin, dilarang bagi kita untuk teriak-teriak ya di masjid, ya, karena ini bisa mengganggu kekhusyuan yang lain. Demikian juga mengganggu kekhusyuan ya bagi yang di luar, apalagi sekarang banyak kaum muslimin ya mengeraskan dengan mikrofon mereka, ya, toa mereka masjid. Gunakan mikrofon dengan baik, toa dengan baik, ya. Digunakan untuk adzan nggak ada masalah. Tapi yang menjadi berisik adalah ya kita menggunakannya tidak sesuai aturan. Disinilah kenapa kemarin dari pemerintah ya ingin mengatur ya penggunaan mikrofon, penggunaan toa masjid ini secara substansial, ya peraturannya adalah bagus, ya, secara terlepas dari kontroversi masalah narasi, ya, diksi, analogi, ya, komunikasi yang kurang bagus, ya, kemarin yang menjadi heboh. Tapi sejatinya peraturan ya untuk pengaturan mikrofon ya ini saya kira tepat sekali, ya, karena banyak orang salah penggunaan mikrofon, ya, salah penggunaan ya toa masjid ini sehingga seringkali mengganggu terutama acara-acara yang tidak ada syariatnya dalam agama. Kalau sekiranya hanya sekedar untuk adzan, ya, maka ini syiar dan dimaklumi, toh adzan tidak lama. Tapi yang menjadi masalah adalah kadang, maaf nih ya, solawatan, apalagi acara-acara tengah malam, ya, apalagi kalau ditambahi lagi dengan ya diiringi dengan suara-suara gendang dan sebagainya. Tentu ini akan berisik, mengganggu orang-orang yang sakit, mengganggu orang-orang yang butuh untuk istirahat dan sebagainya, ya. Demikian juga di antara hak masjid adalah kita harus menjaga kebersihannya, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur wa an tunadzaf wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di kabilah-kabilah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar masjid itu dibersihkan, diberi minyak wangi, ya, itu. Makanya dulu Rasulullah memuji, mendoakan seorang wanita yang suka menyapu di masjid. Jadi ini sekarang kadang masjid nggak ada yang bersihkan, toiletnya jorok, ya, berdebu dan sebagainya. Ya, mari kita sebagai takmir masjid ini, ya, perhatikan kenyamanan, kebersihan masjid, ya, supaya orang ketika ya, sholat di tempat tersebut mereka nyaman, khusyuk, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita perhatikan, ya, kalau kita berada di masjid jangan ngotori, buang sampah sembarangan. Nabi bersabda, al-buzaqu fil masajid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu adalah dosa, dan tebusannya adalah dengan menimbunnya, ya. Nah, jadi ini hati-hati meludah sembarangan, ya, atau buang sampah di masjid, ngotori masjid, jangan. Ya, masjid harus kita jaga. Demikian juga hendaknya di antara hak masjid juga yang terakhir adalah hendaknya kita memilih imam yang bagus bacaannya, yang hafidh Al-Quran, yang ngerti tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami itu adalah orang-orang yang ngerti tentang Al-Quran, yakni dia punya hafalan yang bagus, ya, bacaannya bagus sehingga didengar itu enak, ya, orang yang sholat di situ juga nyaman, ya, jangan sampai baca Al-Fatihah saja banyak yang salahnya, ya, tajwidnya ancur-ancuran, ya, sehingga didengar nggak enak, nggak nyaman, ya. Demikian juga cari khotib yang bagus, khotib yang betul-betul memiliki kompeten, ya, ilmu Al-Quran dan hadis. Jangan sembarangan, kita harus selektif dalam mencari khotib Jumat,
ya mencari ustadz, ya karena sekarang banyak ustadz-ustadz gadungan, ya dia bodoh, nggak punya ilmu, tapi hanya pinter ngomong saja. Kita harus selektif, jangan sampai memilih khotib-khotib yang hanya mengajarkan provokasi, kebencian, ya omongan-omongan yang kotor, tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan, ya jangan sampai. Mari kita jadikan masjid itu tempat untuk menyuburkan iman, ya, untuk mendidik manusia, ya, dengan akidah yang benar, dengan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak yang baik, mengajak mereka kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada partai, bukan kepada organisasi, bukan kepada pemikiran tertentu, ya, tapi hendaknya bagi kita mengajak manusia kepada Quran dan hadis. Ya, sebagaimana hendaknya bagi kita di antara hak masjid juga adalah mari kita beradab, memperhatikan adab-adab di masjid, ya. Ketika masuk, dahulukan kaki kanan terlebih dahulu, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Ya, ketika keluar dahulukan kaki kiri, ya. Kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, dan sebagainya. Jadi hendaknya bagi kita untuk memperhatikan masalah adab-adab di dalam masjid, karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, ya, tentang hak-hak masjid. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu bagi kita semuanya, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.